Jemaat yang ada di rumah, mari kita bersama-sama akan beribadah sekalipun kita di rumah kita masing-masing, tapi puji nama Tuhan sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau menyembah dan memuji Engkau karena kami yakin di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada kesembuhan. Haleluya Yesus. Yakin kau hadir di
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam satu minggu ini dan Engkau memberikan kesempatan kami untuk menghadap Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Maka kami menyerahkan ibadah kami saat pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita percaya bahwa pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, oleh pujian dan pengibadah kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita akan memberikan kemuliaan yang besar kepada Tuhan, biar pujian kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua. Tiada ragu lagi Tuhan untuk mengikut-Mu Yesus.
pagi. Kita berjumpa walaupun hanya lewat udara, tetapi tidak mengurangi bahwa kemuliaan Tuhan selalu ada dan selalu menaungi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini gereja tertutup untuk kita bersekutu, namun ibadah kita kepada Tuhan tidak akan pernah untuk tertutup, karena Tuhan sendiri yang mengatakan, datanglah kepadaku setiap saat, maka engkau akan ku berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada saat ini yang akan diambil di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsong dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari ataupun akan saatnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa surgawi yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau telah mempertemukan kami bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ada sedang di dalam rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, meskipun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi Bapa, secara rohani kami bisa bersekutu, beribadah di dalam Engkau. Engkaulah Allah kami, Engkau yang mengerti akan kerinduan kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami satu persatu, sehingga hati kami yang saat ini merindukan Engkau akan Tuhan isi dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadikan satu pancaran, satu kekuatan di dalam keimanan kami, di mana Tuhan saat ini kami sedang menghadapi situasi kondisi COVID. Bapa, berikanlah kami kekuatan dan berfirmanlah kami pada saat ini. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, menyembah, memuliakan Engkau dan merindukan akan persekutuan di dalam Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ke 13 ini, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan di mana kerajaan surga itu diumpamakan seperti 10 gadis yang sedang menunggu kedatangan pengantin. Pada waktu itu
di bangsa Israel itu ada satu budaya di mana pengantin laki-laki itu akan datang dan kedatangannya itu tidak akan diketahui oleh seseorang atau siapapun. Karena apa? Di sana ada satu budaya bahwa pengantin laki-laki ini harus berembuk dulu dengan keluarga pengantin perempuan berapa mahar yang harus diberikan. Tetapi ketika mereka saling berembuk itu tidak diketahui berapa lama mereka untuk memutuskan mahar yang akan diberikan. Nah, dengan ketidaktahuan mereka, maka 10 gadis yang menunggu ini pun mereka pun juga tidak akan tahu. Kemungkinan 10 orang gadis ini yang sedang ada di dalam rumah pengantin perempuan itu, dia menunggu, ketika dia menunggu mungkin ada hal-hal yang diperbuatnya untuk mempercantik pengantin perempuannya itu dan lain sebagainya. Kayak kalau misalnya di sini kayak malam midodareni begitu ya. Tetapi ketika mereka menunggu dan mempersiapkan segala sesuatunya, ditunggu dan ditunggu, pengantin laki-laki pun tidak datang. Dan kemudian mengantuklah mereka 10 orang gadis ini. Dan ketika mereka mengantuk di tengah malam tanpa mereka sadari, pengantin laki-laki datang untuk mengajak pengantin perempuan masuk ke perjamuan pesta, dan disitulah ada sesuatu keterpisahan 10 orang gadis tadi. Ternyata 10 orang gadis tadi itu tidak menunjukkan kebijaksanaannya masing-masing. 5 dan 5 berbeda-beda. Nah, di sini 10 orang gadis itu menunjukkan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tetapi itu terbelah menjadi 2. 5 orang bodoh, 5 orang bijaksana. Tuhan Yesus tidak memaksudkan bahwa setengah dari pengikutnya yang akan masuk surga itu bodoh, tidak memaksudkan seperti itu. Dan setengahnya lagi bijaksana, tidak. Karena iman itu tidak memandang kebodohan ataupun kebijaksanaan seseorang. Tapi setiap pengikutnya bisa memilih ya. Jadi 5 gadis ini menunjukkan satu pilihan. Kadang kita ditatapkan orang untuk memilih, kamu pilih hitam atau putih, kamu pilih pergi atau tetap ada di tempat itu, atau kamu pilih saat ini mendengarkan firman Tuhan atau sibuk dengan pekerjaanmu di rumah masing-masing. Atau ketika kita belum mengalami bencana Covid ini, terkadang kita tuh ditatapkan juga dengan 2 pilihan. Hari ini saya kebaktian atau saya jagong. Atau yang muda-muda bisa memilih 2 pilihan. Hari ini saya dolan atau saya kebaktian. Nah, demikian juga dengan kerajaan surga ini. Tuhan Yesus memaksudkan adanya 2 pilihan. Yaitu kita tergolong menjadi gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana itu. Tapi setiap pengikut bisa memilih untuk siap menantikan kerajaan Allah atau malah sibuk melakukan hal-hal yang lain. Yesus ingin bahwa semua pengikutnya bisa hidup setia dan diberkati. Itulah keinginan Tuhan kita ya, yuk, bahwa kita bisa hidup setia dan diberkati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saat ini merindukan bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Mengapa ada satu kebodohan di antara 5 gadis tadi? Karena yang pertama yaitu bahwa 5 gadis itu tidak memperhitungkan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak terduga, sehingga mereka tidak mempersiapkan minyak cadangan ya. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik yang terkasih,
ketika kita hidup di dunia ini, selalu kita diberhadapkan dengan sesuatu hal-hal yang mengejutkan. Apakah itu hal-hal yang positif, yang menyenangkan hati kita, ataukah itu hal-hal yang negatif, yang membuat hati kita ciut, yang membuat hati kita sedih, yang membuat hati kita menderita. Kedua hal itu bisa semuanya mendekatkan kepada Tuhan, atau kedua-duanya bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak sedikit orang ketika mereka ditatapkan dengan satu penderitaan, mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga ada orang yang ketika mereka diberi satu kekayaan, satu kebahagiaan, mereka melupakan Tuhan. Dulu waktu mereka hidupnya belum sukses, mungkin mereka akan katakan, Tuhan Yesus, kalau Engkau memberkati aku pingin sekali memberikan hartaku untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau nanti Tuhan memberkati aku pingin sekali hidupku ini berguna bagi Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab saya di dalam pelayanan. Tetapi ketika mereka diberkati oleh Tuhan, semuanya itu dia lupakan. Atau sebaliknya, ketika orang itu menderita, dulu waktu dia punya kekayaan, dia aktif ke gereja, dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia menderita, dia menghujat pada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi pada diri saya? Atau terkadang ketika mereka diberi sakit, mereka lupa, mereka merasa kecut dengan pengalamannya itu, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, ataupun mereka mencari tahu dengan dukun-dukun atau orang-orang pintar. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini semuanya merasakan ataupun mengalami satu situasi kondisi yang kita semua tidak duga. Mengapa ini bisa terjadi, yaitu tentang COVID ya, coronavirus, yaitu virus corona. Mungkin 1 bulan yang lalu kita mempunyai satu rencana, kalau hari ini kita akan seperti ini, hari ini kita punya acara seperti ini, atau mungkin hari ini kita punya acara ingin mantu, hari ini kita mau ulang tahun ya, misalnya hari ini kita mau pergi kemana, semuanya itu gagal total ya, gagal total. Oleh karena apa? Saat ini negara kita bahkan seluruh dunia dibingungkan, dikacau balaukan dengan adanya virus corona. Seumur hidup saya, Bapak Ibu, umur saya sudah setengah abad lebih, ya baru ini yang namanya wabah begitu sangat saya rasakan ya. Begitu sangat saya rasakan. Saya ingat pada waktu itu COVID corona bisa membuat kita hidup secara individual, social distancing-nya hancur ya. Ketika kita diminta oleh pemerintah di rumah, oke di rumah. Tapi ketika kita terpancing oleh adanya saudara kita yang meninggal, mungkin saudara kita yang sakit, rasa hati ini kepengennya keluar dari rumah ya. Tetapi ketika kita ingat, oh iya, ternyata kita ini yang dipandang sehat, bisa menularkan penyakit itu, kita akhirnya bisa mengendalikan diri kita untuk tidak atau tetap ada di dalam rumah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sesuatu yang tidak kita perhitungkan kedatangannya. Hal itu sungguh membuat kita kocar kacir ya. Kadang membuat kita, keimanan kita juga bisa lebih semakin dekat kepada Tuhan, atau kita akan menyalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketekunan kita di dalam mentaati firman Allah
melayani Tuhan itu jangan sampai diumbang-ambingkan oleh sesuatu yang mengejutkan, ya, sesuatu yang mengejutkan. Nah, itulah sebabnya kita pada saat ini diminta oleh Tuhan jangan kecut hati, ya, jangan kecut hati. Kita harus tetap mempersiapkan apa yang menjadi keimanan kita. Kita harus mempunyai minyak cadangan. Artinya apa? Bahwa dengan adanya COVID ini, dengan adanya kesurprisan ini, biarlah ini menjadikan kita semakin dekat kepada Tuhan, ya. Semakin dekat kepada Tuhan. Jadi hal ini bisa menjadikan kita bukan merupakan satu laknat, tapi menjadikan satu berkat. Yang kedua, kebodohan 5 gadis itu karena apa? Karena mereka tidak mau melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Yaitu apa? Harusnya mereka tuh tahu, oh ini pelitaku dalam tempo sekian menit harus terisi oleh minyak. Tetapi mereka tidak mau mempersiapkan minyak itu. Dia hanya bawa pelita dengan minyak yang mereka pandang itu cukup. Yang seharusnya ini mereka harus bawa seperti 5 gadis yang lainnya, mempersiapkan minyak untuk pengisian berikutnya. Nah, itu yang dikatakan satu kebodohan pasif, yaitu mereka tidak mau melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka merasa diri, ini sudah cukup. Tetapi itu tidak memadai. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita ditatapkan sesuatu yang demikian. Kita mempunyai satu talenta, kita mempunyai satu kekuatan. Terkadang ketika kita memandang di sekeliling kita, yang seharusnya kita itu bisa berbuat sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, kadang kita katakan, sudah cukup, sudah cukup. Nah, itu menurut pandangan kita, tapi Tuhan menilai dari hati kita. Oh, anakku, kamu tuh sebenarnya lebih mampu daripada itu. Kenapa tidak kamu perbuat? Nah, itulah kebodohan 5 gadis tadi yang merasa dirinya sudah cukup. Pelitanya tadi sudah cukup untuk menerangi dia, tetapi Tuhan memandang itu tidak cukup. Mestinya kamu punya satu persiapan yang lainnya lagi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan memandang ketika kita tahu ada satu kekurangan seseorang, kekurangan yang ada di dalam diri kita, kita jangan cepat merasa puas. Tuhan tahu kok seberapa kekuatan talenta kita. Tuhan tahu kok apa yang ada pada kita. Sehingga kalau hal itu tidak kita perbuat, kita akan dipandang seperti 5 gadis yang bodoh itu tadi. Ya, karena apa? 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak mempunyai cadangan minyak, sehingga pelitanya tidak bisa menyala secara konsisten. Istilah Jawanya dia itu nyepelekke, ya, nyepelekke. Sesuatu hal yang baik belum tentu diakhiri dengan sesuatu hal yang baik. Ingat bahwa satu kegagalan itu terkadang terjadi di akhir, ya. Awalnya baik, tapi karena kebodohan mereka, maka akhirnya menjadi tidak baik. Hal ini sering kita alami karena apa? Karena kita mempunyai satu kebodohan yang pasif itu tadi. Ya, karena kita mempunyai satu kebodohan yang pasif itu tadi. Kita merasa puas hanya sampai di situ, ya. Misalnya ketika kita melayani Tuhan. Terkadang kita memandang orang, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, ya.
Kalau memang kita tahu mestinya harus begini dan begitu, mengapa hal itu tidak kita perbuat? Itu merupakan satu tanggung jawab kita loh. Ketika kita mengetahui kekurangan seseorang, mestinya kita harus mengisinya, bukan untuk mengkritiknya, ya. Bukan untuk mengkritiknya, atau bahkan kita oposisinya di belakang. Kita punya satu tanggung jawab. Tuhan memberikan talenta satu dan yang lain itu berbeda-beda. Berbeda bukan perbedaan kita bukan Tuhan maksudkan supaya kita saling mengkritik atau mengoposisi. Tetapi perbedaan itu biarlah menjadi satu kekayaan kita. Kita untuk saling mengisi. Ingat, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kalau kita diawali sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang semangat ya. Tetapi kemudian ketika ada seseorang yang mengkritik misalnya, terus kita loyo ya, kita loyo. Ingat, jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Kita harus tetap hari ini semangat, besok semangat, lusa juga harus semangat ya. Supaya apa? Supaya pelita kita tidak padam. Ya, harus kita isi terus dengan minyak. Juga saat ini Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih, sudahkah kita sudah mempersiapkan minyak itu? Ya. Minyak yang membuat pelita itu terus menyala dan menyala. Jangan sampai karena ketika kemarin belum ada COVID, hari Minggu kita kebaktian, sore kita pelayanan, Selasa kita PRT, Kamis ada bapak-bapak, Jumat, Sabtu dan terus. Itu membuat minyak kita terus hidup ya. Minyak kita terus hidup. Tetapi ketika kita diberhadapan dengan COVID, apa yang akan kita gantikan dengan minyak itu? Apakah kita terus langsung loyo? Ah Tuhan, sekarang nggak ada lagi persekutuan, aku kangen. Jangan hanya sampai di situ saja. Ketika kita katakan Tuhan, aku kangen, Anda bisa kok membaca dari firman Tuhan. Anda bisa kok belajar firman Tuhan melalui YouTube. Anda bisa kok WA-WA-an dengan teman-teman saling membangun ya. WA-WA-an yang saling membangun. Ataupun supaya minyak kita tidak cepat padam, minyak kita terisi terus, coba kita perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita punya berkat sedikit, bisa kita berikan kepada mungkin yang saat ini mereka di PHK. Mungkin saat ini mereka kehilangan pekerjaannya. Mungkin saat ini mereka bukan satu harapan kita, mereka kena ODP ataupun PDP ya, ataupun keluarga mereka ditinggal oleh karena virus corona ini. Mari Bapak Ibu, minyak itu janganlah kita tinggalkan. Tapi minyak itu mari kita cari, kita tuangkan di dalam pelita kita. Sehingga pelita kita semakin hari semakin terang dan tidak menjadikan redup. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik, bahwa sesuatu hal yang kita mulai dengan kesemangatan, hendaklah kesemangatan konsisten sehingga nanti di akhirnya kita tetap minyak kita tetap menyala, lampu kita tetap menyala. Kebodohan yang ketiga. Kenapa 5 gadis itu tadi bodoh? Karena ketidaksiapannya membawa minyak. Ya, mereka lupa nggak bawa minyak. Yang kedua tadi mereka tidak peduli bawa minyak. Mereka mempunyai satu kebodohan pasif yang harusnya dia tuh tahu bawa minyak, dia nggak mau bawa minyak. Kalau yang ketiga ini betul-betul mereka tidak siap membawa minyak. Ya, mungkin mereka jaga temannya yang membawa minyak, nanti bisa minta mungkin seperti itu ya. Seperti itu, ini kebiasaan orang-orang di sekitar kita atau mungkin kita sendiri kadang seperti itu. Jaga ndoke si blorok ya, bloroke enggak ngendok, ya wis. Nah,
ketidaksiapannya 5 gadis tadi yang tidak membawa minyak, hal ini menjadikan mereka gagal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita baca ayat yang ke-12. Tetapi ia menjawab, Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Ya, Bapak Ibu, ayat yang ke-12 ini tegas sekali. Ketika iman kita menjadikan pelita kita tidak hidup, menjadikan kita gagal untuk masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wah, ini sesuatu kata-kata kalau hal ini ditujukan kepada kita, betapa mirisnya Bapak Ibu, yang diawali kita dulu percaya pada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus dengan semangat yang begitu, dengan pelayanan yang begitu ya, tapi endingnya kita diakhiri dengan satu perkataan, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Pelita kita padam. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengusahakan bagaimana pelita kita tidak padam. Layanilah Tuhan tidak hanya untuk hari ini. Ketika kita diberikan satu tanggung jawab untuk menyambut Tuhan, satu tanggung jawab di mana kita melayani Dia, jangan gampang putus asa di tengah jalan. Jangan menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain atau kepada majelis. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang mengenal saudara sebagai orang Kristen. Tetapi yang penting adalah, apakah Tuhan Yesus mengenal saudara? Seperti ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan tidak mengenal engkau. Yang kedua, apakah saudara sudah pernah datang kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi? Yang ketiga, apakah saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus? Ini sangat penting untuk kita menseleksi diri, apakah suatu ketika nanti kerajaan Allah itu datang kepada kita secara pribadi, kita sudah siap. Ayat yang ke-13 Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Janganlah menjadi kita kecil hati. Saat ini kita sedang dirundung dengan adanya coronavirus. Tuhan berkata, berjaga-jagalah, siapkanlah pelita kita, siapkanlah minyak kita, tetaplah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan Tuhan Yesus, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan menjadi takut menghadapi virus ini. Tuhan mampu mengubahkan laknat ini untuk menjadi berkat. Tuhan mampu menjadikan ketakutan kita untuk menjadi orang yang bisa menghiburkan kepada orang lain. Sebab Tuhan sendiri adalah juru selamat kita pribadi. Untuk itu Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan padamkan apimu. Terus berikanlah api itu, berikanlah minyak itu di dalam pelitamu. Sehingga kita bisa menghiburkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa memberikan satu pengharapan yang pasti bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus keselamatan itu ya dan amin. Jangan takut. Terima kasih untuk
firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang selanjutnya nanti Bapak Gembala akan menutup dengan berkat dan doa. Yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jadilah kita menjadi orang yang lebih bijak lagi, jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami, memilih kami menjadi umat pilihan-Mu, dan kami berdoa supaya hidup kami ini tidak menjadi orang yang hanya dikenal sebagai orang Kristen, tetapi hidup kami tidak mengenal Kristus dengan sejati. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu untuk membentuk kami, membenahi kami supaya hidup kami ini menjadi orang yang rela meninggalkan kebodohan kami karena menolak Yesus dengan totalitas. Juga kami menerima tapi tidak sungguh-sungguh. Kami sadar Tuhan bahwa hal itu merupakan satu kebodohan. Ubahlah kami supaya kami menjadi umat Kristen yang bijaksana, yang tidak hanya puas keluar masuk gereja sehingga dikenal orang sebagai orang Kristen, tetapi hati kami kosong, tidak ada Yesus dalam hati kami. Kami ingin sisa hidup kami ini Tuhan Kau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi orang yang bijaksana, menikmati kehadiran Tuhan di dalam hati kami. Karena kami tahu Engkau telah memanggil kami, Engkau memilih kami menjadi umat pilihan-Mu dan berharga di mata Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan, hidupnya dibenahi dan meninggalkan kebodohan untuk tidak percaya Yesus ini. Supaya Tuhan ubahkan menjadi orang yang betul-betul memiliki komitmen bahwa Yesus adalah Raja kami, Tuhan kami di saat ini, juga pengharapan kami di masa yang akan datang. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan jemaat marilah kita akan pulang untuk menikmati ibadah kami di keluarga masing-masing. Biarlah dengan selesainya ibadah ini seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita ini. Terimalah anugerahnya yang akan memimpin kita dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin.